Itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman kalau perang di depan. Kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu. Dia perang, seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis, ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Para Habib itu nggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Gini apa betul? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Lurus sama betul? Oh, mereka itu tinggal nompo jadi gerek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Muktada, Khobar, Amsilatul Tasrifiyah dan lain-lain ku sopo sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok rasa sadar-sadar? Nah terus untuk Banser, kalau untuk apa ini sing Laskar wis ra usah. Untuk Banser ini kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo Banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang isi dari Kiai Prubim sing teko kok loro, telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klacar, saya sudah ikut masanya. Saya tuh di Klacar ya ikut, di Klasus ya ikut, PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Web itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kembali hadir beserta seminar akbar di Karanganyar. Tanya jawab yang begitu meriah, begitu semarak dilaksanakan terkait dengan beberapa pertanyaan yang menggelitik menurut saya, karena mengatakan bahwa selama ini si penanya adalah seorang muhibbin berat dan melaksanakan, mengamalkan simtuduror dan rotib al-hadat. Bagaimana menghentikan kewalian mereka ataupun menghentikan ajaran amaliyah tersebut, kira-kira berbahaya atau tidak? Ada lagi pertanyaan yang terkait dengan peran serta Banser, yang mana Banser di Klacar, Susbalan dan lain sebagainya lewat Nahdlatul Ulama, tapi manakala Kiai dari Nahdlatul Ulama memberikan ceramah, justru Banser yang turun untuk menjaga sedikit. Tapi manakala yang mengadakan sebuah acara itu habaib, seakan-akan tanpa dikomando, Banser hadir dengan peserta yang lengkap. Nah, ini menjadi pertanyaan dari seorang peserta seminar yang notabene harus ditanggapi dengan jelas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka dari itu kita harus senantiasa mendengarkan, menyimak edukasi yang benar, agar kita tidak gagal paham dalam menerima sebuah berita terkait dengan itu ketersambungan nasab Ba'alawi sebagai duriah Rasulullah SAW, atau peran serta yang lain, amaliyah yang notabene baru dan dipromosikan begitu getol untuk menjadi sebuah amaliyah pokok, bahkan diwajibkan. Untuk itu mari kita simak jawaban atas pertanyaan para seminar, ya, para yang ikut seminar kepada diri Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf engkari hakamatin dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi perang sama Inggris, sama Amerika, itu keturunan Nabi yang sahih, namanya Ar-Rasi Al-Hausi. Jadi dulu pemimpin seluruh orang Yaman namanya Ar-Rasi, Qasim Ar-Rasi. Dia penguasa di Yaman, turunan Nabi dari Jalul Husain. Kemudian berketurunan sampai sekarang. Ya kalau ada perang di depan. Itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman kalau perang di depan. Kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu. Dia perang, seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang.
Tapi setelah perang nanti nulis. Ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti, yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah kalau orang Jawa sekarang aja kita gak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita, apalagi orang Solo Raya. Waduh, perang melulu. Dikit-dikit perang, pengen ganti bupati perang. Itu siapa? Joko Tingkir sama Aryo Penangsang perang. Suto Wijoyo itu perang, segala macam itu perang-perang melulu. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini bubar. Karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem. Sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman. Kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman 5 tahun ya kan, kemudian datang panggilan jihad. Wih, katanya ada provokator datang. Ini katanya Aryo Penangsang telah membunuh Pangeran Anu. Kita ini berarti jahat, kita harus hancurkan. Ikut lagi tuh orang Seragen. Ini enggak Kiai Riyad ini kalau adanya di zaman Suto Wijoyo segala macam, ini nggak bisa bangun ini karena orangnya ketahuan, pengennya gerak aja, pengen perang, pengen berjuang. Ini yang datang semua orang yang pengen berjuang semua, apalagi Banser sama Laskar Sabilillah. Orang lagi aman aja tadi ngomongnya tuh nyanyinya, kami siap mati. Kenapa orang lagi aman begini kok ada polisi, ada tentara? Betul nggak? Karena apa? Gen kita gen perang. Dari zaman Ken Arok kita perang melulu. Dan otaknya perangnya pakai taktik Ken Arok itu kan luar biasa. Jadi kita taktik Ken Aroknya ada, Joko Tingkirnya ada, yang wali-walinya kayak Syekh Sunan Gunung Jati yang ahli syariat ada, yang tukang bacok orang Sunan Kudus ada, yang ahli tata pertanian Sunan Ampel ada, macam-macam ini keturunan daripada orang Jawa ini, orang Nusantara. Ini harus dijaga warisan-warisan oleh siapa? Oleh kita. Hal-hal yang baik dari leluhur kita, yaitu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga orang Jawa ini merasa semuanya agama Islam ini sesuai dengan budaya Nusantara, budaya Jawa. Hal-hal yang tidak baiknya, apa yang tidak baik? Politik itu di zaman kerajaan tidak baik. Kenapa? Saudara dengan saudara kalau bapaknya mati, ini dia bersaing ingin jadi raja. Ini nyari pendukung, yang ini nyari pendukung, akhirnya perang saudara. Itu yang tidak baik dari leluhur kita. Dan sekarang ada jawabannya. Apa jawabannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Indonesia yang Pancasila ini, yang semua warga bagi negara Indonesia adalah sama. Tidak ada perbedaan manusia Indonesia dilihat dari keturunan siapa. Yang turunan Ken Arok misalnya tidak boleh jadi kiai, dia harusnya jadi tentara. Nggak ada begitu. Karena kiai-kiai walaupun sekarangnya soleh-soleh begitu tukang tirakat aja, ada turunan Ken Aroknya juga. Kalau dia ngaku turunan Raden Pata, ya pasti ada turunan Ken Aroknya yang ngeliatin Ken Dedes. Betul nggak? Kalau turunan Raden Pata, Brawijaya, pasti ada turunan Ken Aroknya. Maka keturunan itu bagi bangsa Indonesia tidaklah penting. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya adalah semua manusia bagi negara Indonesia sama. Dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kita sibuk-sibuk begini hanya ingin mengajak pada saudara-saudara kita Ba'alwi, ayo bareng-bareng begitu, mau nggak? Jangan ngomong-ngomong turunan lagi, turunan lu udah ketahuan bukan keturunan Nabi. Kita nggak percaya lagi. Kalau mau maksa, ya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak usah perang, ngapain kita perang-perang?
Jangan lagi ngehina-ngina bangsa Indonesia. Kan begitu kita ajak, mau nggak? Mau misalnya, alhamdulillah. Ayo mari sekarang kita bareng-bareng bangun Indonesia ini. Masih banyak kekayaan Indonesia loh. Yang ada di dalam bumi Indonesia ini, nikel, segala minyak bumi masih banyak yang belum dieksplorasi. Mungkin untuk 100 turunan kita ke depan ini masih bisa ngasih makan Indonesia ini. Tepuk tangan. Gimana ini? Tepuk tangan ragu-ragu begitu. Dia mikirnya mati dia. Tuh 100 turunan saya masih hidup, nggak bakal turunan kita. Ini yang ada di dalam tanah Indonesia ini, Pak, ini kaya raya, ini negeri surga. Indonesia ini negeri surga. Jangankan daratnya, lautannya itu banyak minyak. Bahan dari untuk membuat nuklir itu ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia bikin nuklir gampang, kita nggak perlu bahan dari luar, dari dalam negeri Indonesia ada. Minyak kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saja udah cukup. Padi kita makan cukup, Seragen kurang, banyak tuh di Banten tuh sawah bisa dikirim ke Seragen. Kalau misalnya kurang, di Kerawang paling banyak itu sawah, sampai ada peraturan tidak boleh membangun bangunan di sawah, dan sangat dipersulit kalau jual sawah itu di daerah Kerawang. Itu dalam rangka ketahanan pangan. Untuk apa? Untuk menjawab demografi penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Tetapi insya Allah kita yakin Indonesia penduduknya berapapun, tanah kesuburan Indonesia ini akan mampu untuk memberikan oleh Allah makan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada bangsa lain yang mau ikut di sini, silahkan, monggo, sesuai dengan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi yuk bareng-bareng kita menjaga tenggang rasa, saling harga menghargai, hormat menghormati. Itu saja, betul tidak? Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo. Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab aneh lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali bohong, nggak terbukti. Katanya mustahil, kagak ada. Lah keluarga saya ada yang menjadi Sayyidu Ulama'il Hijaz, Syekh Nawawi Tenara, ratusan buku dikarang. Orang Indonesia siapa yang ada di Jogja, Solo, leluhurnya bisa bikin candi Borobudur, candi Prambanan, candi Saujan apa itu? Candi Cetok dan lain sebagainya. Itu susah tuh bikin begitu tuh. Kiai Riyad jangan sembarangan tuh. Kiai Riyad bisa bikinnya musola begitu doang. Dari batu dong kayak leluhur kita. Mana ukiran-ukirannya tuh? Nggak ada. Kita sekarang kalah sama leluhur kita. Leluhur kita ini luar biasa. Bukan hanya raja, tapi dia ahli pahat-pahatan. Kita bukan mahatin batu-batu supaya indah, cuma ngejaga saja Borobudur sampai ada yang ngebom tahun 80-an. Walau kita agama sudah berbeda, kita sekarang agamanya Islam, dapat hidayah dari Allah, tapi warisan leluhur tetap harus dijaga sebagai bukti kebesaran daripada leluhur kita bangsa Nusantara. Kita tinggal bikin lur aneh, bikin Borobudur. Lur ente bikin apa coba? Kagak ada. Coba lihat di sana, paling makam-makam palsu. Bukan bikin sejarah, bikin masalah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar. Sekarang makam Sunan Ampel
itu yang dirubah-rubah secara apa namanya itu, secara cagar budaya. Sekarang mulai orang-orang Surabayanya ada respon. Lah kalau orang Banten yang ngerespon, ya walaupun masih ada ikatan keluarga dengan Sunan Ampel, kejauhan bos, ongkosnya aja itu mahal bos di sana, apalagi pakai Dexlite. Iya aja kalau Avanza. Coba orang Surabaya sekarang mulai, orang Surabaya ini katanya kenapa ada kabib-kabib dimakamin di sini. Dulu kagak ada, ini foto tahun 80, ini foto tahun 60. Itu sudah mulai itu orang-orang Surabaya membuat teori bukti sejaman. Ini kan teori bukti sejaman memverifikasi sejarah. Kalaupun sejarah hari ini dirubah begitu rupa, tapi masih ada bukti sejaman bos. Ini foto tahun 60, tidak ada ini makam Mbak Lawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1, Sunan Bonang di ring 1-nya diider-iderin oleh Balawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Balawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15 bos. Mbak Lawi kesini abad 18-19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Nah, dan rupanya Persatuan atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke cagar budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan. Datangnya juga ke dinas cagar budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru kita itu begitu. Ini sekarang udah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan. Keluarga besar Keraton Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap akhlak wong Jawa. Dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar gitu. Sudah terjadi Pak, sudah dilakukan di Jogja, alhamdulillah. Ada Raja Cirebon yang jadi menantu Jogja, kemudian dia meninggalnya di Jogja, namanya Prabu Sultan Girilaya. Sekarang jadi Qodi bin Yahya. Kok rubah ini leluhur kita namanya Sultan Girilaya, menantu daripada Sultan Mataram, kok sekarang jadi Qodi bin Yahya. Ini opo? Kenapa bisa begini? Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah dirubah lagi. Alhamdulillah. Kalau tidak ada gerakan begini-begini kesadaran, semuanya akan berjalan 50 tahun lagi begini-begini saja, itu akan berubahlah sejarah kita. Dan anak-anak kita akan mengkonsumsi sejarah yang palsu. Na'udzubillah. Dah, mungkin akan kita kembangkan nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan. Baik yang bertanya tentang nasab ataupun tentang sejarah-sejarah, monggo-monggo baik. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, ada Kiai Nur Khalis, ada Kiai Riyad yang jawab. Ada dari Gus Nuril PGN, Kiai Syafi'i. Ini kisah ini kayak Mbak Lawi nih. Jangan-jangan ini. Coba. Sementara wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa udah? Udah bisa belum? Belum ya? Alhamdulillah begitu cerah kaki kita sedoyo pemaparan beliau Kiai Haji Maduddin, dan merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Pada siang ini kita diberi pencerahan tentang keilmuan nasab yang selama ini mungkin bagi teman-teman Kiai NU masih awam, tapi konteks ini semoga tertancap menjadi hidayah buat kita semua untuk membawa arah syiar kita semua kepada yang posisi Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Dumateng para hadirin sedayanipun, niki mangke will pilih usai ini pun acara jam 12.
Mila niki tasih wonten kisaran 45 menit. Monggo saking para kiai ingkang badhe caos pitakonan mangke fa insyaallah menawi wonten kesempatan untuk beberapa pertanyaan saged kita kondisiaken. Salajengipun wekdal saha papan kawula sumanggaken dumateng para kiai beserta wontenipun seminar wonten ing siang punika. Sumangga ingkang badhe kagungan pitakonan kangge panjenenganipun Kyai Imad. Sumangga. Sinten? 3 rumiyin ngoten nggih. Halo. Atas rumiyin nggih, saking atas rumiyin sekedap. Monggo Romo Kyai saking Ngawi. Mas niki pun monggo mriki ngajeng riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Al-Mukarram Mas Syarif Ki Haji Imaduddin. Ini yang bertanya ya. Ini sulapan dari alam gaib. Kami mempermasalahkan beberapa masalah yang kami belum tahu sebelumnya. Satu, bahwa di Jawa ini pengembangan agama Islam disebarkan oleh Ittifaqul Ulama Wali Songo. Padahal Wali Songo itu secara geografis kan tidak bersamaan. Siapakah yang menemukan Wali Songo? Lalu ada Wali 10 dan 11 atau tidak? Kemudian yang kedua, tentang konsep Ba'alawi yang kita mantap dari ceramah beliau bahwa Ba'alawi adalah keturunan Yahudi. Itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, di mana kita juga punya tokoh Ba'alawi, itu tokoh Yahudi bukan Ba'alawi, tokoh Yahudi yang hebat, yaitu Abdullah bin Salam yang pada waktu itu Abdullah bin Sabah yang pada waktu itu langsung menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga asumsi kita terhadap habaib setelah kita tahu bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul tapi mengaku, kita tidak mau diikut-ikutkan. Kalau toh kita berbicara man idda'a nasaban ila ghairi abi falyatabawa maq'adahu minan nar, itu kan urusan yang mengaku. Nah, sekarang kita hari ini telah tahu bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Rasul, namun kita masih mempercayai akidah mereka secara garis besar sesuai ajaran-ajaran mereka yang ada dalam Rotibul Haddad dan rotib-rotib yang lain, yang banyak dari rotib yang menjadi rutinitas dari orang-orang ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama khususnya adalah hasil karya para habaib. Barangkali itu saja dulu 2 pertanyaan yang bisa kami majukan. Nah, sikap terhadap habaib pada habaibnya. Kalau amaliyahnya kita kan ngerti maknanya api-api nih kalau gitu. Oke, kalau rada apik ngaten nggih kita hindari, tapi habaib yang hari ini telah merasuki perasaan kolbu Nahdlatul Ulama, sehingga mereka ada pergeseran pandangan. Mereka lebih mengkesampingkan kiai-kiai Nahdlatul Ulama pada haflah-haflah mereka, sementara haflah Nahdlatul Ulama didominasi oleh para habaib yang sementara kita orang yang pribumi ini menjadi penyandang dana. Kita mengumpulkan dana sebanyak mungkin, setelah terkumpul untuk memberikan sajian kepada mereka, dan padahal
kita bukan meyakini keaslian mereka dari dzurriyyah Rasul. Padahal yang kita takutkan kalau kita nggak percaya kepada dzurriyyah Rasul, dengan ancaman itu kita akan jauh dari syafaatnya. Nah, sekarang ketakutan dari menerima syafaat dari Rasul hari ini telah betul-betul menghantui warga Nahdien yang belum paham tentang nama dan kedudukan habaib pada masa-masa hari ini. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo nggih. Saking pundi sebut asmanipun, Pak? Saya Abdul Rauf Samani dari Sambung Macan. Mohon pencerahan Bapak Kiai Haji Dr. Imaduddin Usman Al-Bantani. Di lapangan khususnya di wilayah Sragen sangat-sangat masif berkembang qosidah Simduduror, kemudian Rotib Al-Haddad yang notaben beliau diakui sebagai wali. Pertanyaannya, bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Dasku mumet lur, saya mantan Asadul Muhibbin, karena secara materi saya diuntungkan dekat dengan Habib, tarif saya ikut naik ya. Kemudian yang kedua, ketika kita memisahkan diri dari mereka nggak bahaya tak buat kita, maka matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun. Wonten setengah malih mangke dipun jawab kalian panjenengan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Ihsan. Saya jauh-jauh dari Semarang ini. Banyak dari Sragen. Saya juga kebetulan pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Tapi meskipun ranting iso tekan PC, iso tekan MBC, tekan Tinti. Saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani di YouTube-nya. Saya sudah mengikuti banyak dan saya itu zias semuanya itu, Pak. Saya itu nih. Nah, kemudian ada persoalan baru, bagaimana cara menyadarkan warga NU dari berbagai ketimpangan. Kalau biasanya nak ngomong karo ngadeg loh nih. Kalau tak ngadeg ya. Kalau nak karo lungguh yo rapati penak. Sisan kersane kenal kalau saking Semarang nih. Nah bagaimana kita menyadarkan NU dari berbagai ketimpangan? Yang pertama, saya ambil organisasi Islam yang besar, NU Muhammadiyah Robitoh. Kalau tanglet jenengan NU ngundang Robitoh atau Habib niku pun ping pinten? Ping 30.000 lho. Saniki tak tanglet. Jenengan nate mireng Robitoh Alawiyah secara organisasi ngundang Kiai NU nate napa mboten? Lah ikan ora belen ngene iki jenenge. Ayo do sadar. Nah ini harus ada cara. Ini enggak belen. Nah, terus yang kedua, bari yang masih mukibin, muga-muga ndang sadar. Karena saya juga termasuk menyadarkan di Semarang sulit. Jenengan nak jeli, para habib itu enggak punya santri. Mereka rata-rata itu menerima santri yang sudah jadi, yang siap manggung. Nggih napa mboten? Tapi mengapa ketika mereka sudah kenal Habib, cintanya pada Habib kadang melebihi cintanya pada Kiai NU? Ini kan tidak fair ini. Leres sama mboten? Oh, mereka itu tinggal nompo jadi garek manggung. Lah yang didik dari Abatasa, Muktada, Khobar, Amsilatu, Tasrifiyah dan lain-lain ku sapa sing didik? Habib atau Kiai NU? Lah kok ora sadar-sadar? Nah terus untuk Banser, kalau untuk apa ini sing laskar wis ra usah. Untuk Banser ini kudu sadar. Di pengajian-pengajian yang diikuti oleh yang diisi oleh Habib, ngopo Banser tekone kok 100, kadang lebih. Tapi kalau yang isi dari Kiai Prubim sing teko kok loro, telu. Jenengan kalau sudah ikut di Klacar, saya udah ikut masanya. Saya tuh di Klacar ya ikut, di Klasus ya ikut,
PDPKP NU ya ikut. NU itu baiatnya pada Kiai NU, bukan pada Habib. Piye Banser anggerono pengajian sing isi Habib teko kabeh iki. Dikira nang mlebu surga ngono piye to? Jenengan kalau ngaji kitab Mbah Hasyim Asy'ari Irsadu Sari di halaman pertama ketok banget. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah turunan Rasulullah melalui Sunan Giri, melalui Joko Tingkir, melalui Sunan Giri. Jadi mengabdi ke NU dengan mengabdi ke Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sudah sama dengan mengabdi pada Habib. Lebih dari itu, percaya betul? Paling urung melu PDPKP. Mane NU ne rapati mantep. Tuku batik we kadang iman-iman. Sesuk bar iki tuku kabeh. Nah, Pak Kiai Haji Imad, kula niku kalau ini ada sesuatu yang harus kita bedakan, mana hormat, mana nasab. Saya sering dibully oleh konco-konco itu. Nasab kalau memang putus, katakan putus. Tapi masalah hormat, wong Jawa rasa diajari, kucing mati ini loh, dikafani, sangkai hormati, baru dikubur. Ini kalau masalah hormat. Loh tenan, kucing mati, itu mesti dikafani baru dikubur. Sangkai hormati, kok malah karo kiai loh, hormati siapa? Saya meskipun baru pertama kali bertemu dengan Kiai Imad, bagi saya beliau itu guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki saya Pak Ihsan iki testimoni dadi kaki penyemangat kita sedoyo. Yusuf Imad menika saking pertanyaan saking Ngawi, bahasanya Jawa menika penyambung Islam Wali Songo. Siapakah yang menemukan Wali Songo, dan ada ritme yang Wali Songo, Wali 10 dan yang lain-lain ini mungkin masih melalui proses pengkajian yang mendalam. Sebab Wali Songo itu namun identitas wali yang berjumlah 9, bukan pada masa angkatan keberapa. Terus malih niki wau ya yang kaping kalih babakan mempercayai amaliyah Pak Alawi. Sikap kita terhadap pola pikir utawi yang dipropagandakan terhadap kita sedaya tentang bahwasane amaliyah punika wau langkung sae katimbang amali tripun. Ingkang saking Sambung Macan Pak Abdul Rauf menika bagaimana cara membatalkan kewalian daripada Pak Alawi yang sudah mengaku dadi wali. Terus ingkang kaping kalih, nggak menakutkankah kita lepas dari mereka yang mengaku duriah tadi? Mungkin dua menika yang perlu kita paparaken saking panjenengan Yai Imad. Sumangga Allah semoga luar biasa ini. Sragen Semarang Ngawi. Ini dari Ngawi ini langsung yang datang ini ketua PCNU Ngawi ya Yai. Suriah PCNU Ngawi, Suriahnya langsung, Masya Allah. Pimpinan tertinggi NU Kabupaten Ngawi. Pak Yai, masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Di 1720 itu menyatakan
ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa Al-Kadzim. Nah, siapa yang menemukan para wali songo itu? Ya, yang menemukan manuskrip-manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Rihad. Tapi waktu itu saya belum tahu karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus NMC banyak yang belum pergi haji, banyak ngerokok melulu. Lah orang-orang kita itu sudah pergi haji pada abad 15 dengan
kendaraan pesawat yang tidak seperti sekarang. Dulu masih adanya kapal air. Kapal air pun itu tidak bisa langsung dari Jawa langsung ke Mekah, tapi itu ganti-ganti kapal. Tidak satu kapal langsung ke Mekah, enggak. Dari Banten ke Aceh itu kita ngeteng, dari Aceh ganti kapal lagi ke Maladewa, dari Maladewa ganti kapal lagi angkutan Maladewa Gujarat, dari Gujarat mampir lagi nanti di Yulamlam di Jeddah, dari Jeddah jalan naik onta. Di situ kita pernah baca sebuah sejarah perjalanan haji. Orang-orang Jawa pada zaman dulu itu kalau bayar onta lebih dari yang seharusnya, karena dulu itu setiap orang bayar onta itu ada bayar untuk tukang onta dan ada bayar langsung untuk raja. Jadi pajaknya langsung, misalnya ini Rp1.000 untuk tukang onta, Rp2.000 untuk raja. Itu jadi pajaknya itu dipungut per orang untuk raja itu dulu. Kan raja keren, nggak usah atas nama raja, udah pokoknya bayar haji sekian, itu pajaknya yang ngatur kan pemerintah, tidak langsung atas nama raja. Kalau dulu yang ngatur diaturnya, ini buat tukang delman, ini buat raja, ini buat onta, ini buat raja. Jadi bayarnya 2 kali lipat, 1 buat kendaraannya, 1 buat rajanya. Itu ada kitabnya itu. Orang Jawa kalau dia itu pergi haji bayarnya lebih dari yang seharusnya. Kenapa? Kaya raya kita itu. Orang yang pergi haji itu kaya raya. Nulis kitab, 1 kitab aja kalau mau mondok. Dulu orang mondok itu nggak bisa orang miskin. Kenapa? Mahal kitabnya. Kitabnya nggak ada di percetakan. Kitabnya itu harus nulis dulu. Misalnya ada kiai tukang nulis saja kerjanya, itu kita bayar. Anak saya mau mondok kepada Kiai Joko Tingkir, kitabnya kitab Fathul Muin. Berapa Pak Kiai? 50 juta. Itu bayar 50 juta, nanti dibikinin sama kiai kampung tuh, kemudian baru kitabnya jadi, mondok di Joko Tingkir. Dulu raja-raja, anak raja-raja di Jawa Barat, di Banten itu mondoknya pada Joko Tingkir, orang Solo Raya. Jadi ilmu Banten tuh ilmu Solo Raya. Ada seorang raja di Sumedang Larang, Prabu Gesanulun, seorang Sayyid Ja'far namanya aslinya, itu mondoknya di Joko Tingkir, ketemu dengan anak daripada Raja Demak, mondok juga perempuan, cinlok, cinta lokasi, tapi kasih tak sampai, karena ini harus jadi raja di Sumedang, akhirnya dikawinin dengan orang Sumedang. Nah ini dikawinin dengan Raja Cirebon, Giri Layat tadi tuh, yang juga punya istri anak Raja Mataram. Kemudian pas jadi Raja Sumedang kan soan tuh ke Cirebon, ketemu sama itu tuh, sama mantan dia waktu pesantren itu sampai sekarang ada novelnya itu, ada novel kisah cinta Nyai Harisbaya judulnya itu. Lah itu kemudian cinta bersemi kembali ketika ada raja datang ke Cirebon. Wah, kamu sekarang jadi istrinya Sultan Girilaya. Sultan Girilaya? Iya katanya. Gimana? Katanya istrinya kebanyakan, saya nggak digilir-gilir katanya. Akhirnya kemudian sama anak buah Prabu Gesan Ulun ini itu diculik. Istrinya itu diculik tuh, istrinya Sultan. Marah Sultan, kurang ajar ini, istri saya diculik ini. Kenapa? Dia nangis katanya, nggak digilir-gilir begitu. Akhirnya kata Sultan, udah saya cerai, tapi nanti kawin ya. Iya dikawin. Apa ininya mas kawinnya? 1 kabupaten Majalengka. 1 kabupaten Majalengka milik Sumedang kemudian diberikan kepada Cirebon. Itu kisah, wallahualam benar tidaknya, tetapi tulisannya ada begitu. Ditulis dalam manuskrip kisah mondoknya orang-orang Jawa Barat ke Solo Raya.